Halo, kali ini kita akan membahas salah satu topik di biologi kelas 12, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, langsung saja kita mulai. Adapun kompetisi dasar yang ingin dipenuhi kali ini yaitu 31, mendeskripsikan proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan penentuan topik penelitiannya. Adapun subtopik yang ingin kita bahas yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan, perkecambahan, pertumbuhan primer dan sekunder, faktor internal pertumbuhan, dan faktor eksternal pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah salah satu ciri makhluk hidup. Kita sudah mempelajari di kelas sebelumnya, ada sedikitnya 7 ciri makhluk hidup ya. Salah satunya adalah makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan ini dibutuhkan untuk melengkapi siklus hidup. Ya, jadi kalau tumbuhan itu dia berkecambah dari biji menjadi tumbuhan kecil, lalu bertambah ukurannya, akar, batang, daun, lalu kemudian akan muncul bunga, lalu muncul biji, buah. Nah, begitu seterusnya dan mengalami apa yang dimakan dengan pergiliran keturunan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan ini diperlukan untuk melengkapi siklus hidup daripada tumbuhan itu. Nah, oleh karena itu, tumbuh dan berkembang ini diperlukan untuk eksistensi dan kelestarian jenis. Ya, semua makhluk hidup mereka itu harus berkembang biak untuk mempertahankan eksistensinya. Kalau makhluk hidup tidak berkembang, mereka tidak akan dapat bereproduksi. Tidak dapat bereproduksi, maka begitu dia mati tidak ada punya keturunan lagi. Lalu eksistensi jenisnya akan hilang. Pengertian pertumbuhan sendiri adalah perubahan biologi pada makhluk hidup berupa bertambahnya volume, bobot, dan jumlah sel yang tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula atau irreversible. Nah, dalam pertumbuhan terjadi pembelahan sel. Yang tadinya ada 1 sel menjadi 2, menjadi 4, 16, demikian seterusnya sampai ribuan bahkan triliunan sel. Kalau pada pohon yang besar itu sangat banyak sel, bisa triliunan ya. Nah, selain itu terjadi perbesaran sel. Yang tadinya ukuran selnya kecil menjadi besar. Kenapa? Karena isinya semakin banyak. Organel selnya juga bertambah banyak dan juga bertambah besar. Seperti misalkan kloroplas tambah, mitokondria bertambah, dan isi sel yang lainnya. Yang perlu juga diketahui dari pertumbuhan ini bahwa pertumbuhan ini adalah perubahan yang dapat diukur. Ya, jadi dia bisa dikuantifikasi, bisa diukur melalui angka. Ya, kalau volume, ya itu bisa diukur, ada ukurannya. Oke, bobot atau massa ini ada ukurannya. Perubahan dari berapa gram menjadi sekian gram atau kilogram. Jumlah sel juga bisa diukur, ya, dari 100 menjadi 1000 gitu ada angkanya, ya. Nah, ini yang disebut dengan pertumbuhan, yaitu dapat diukur. Kecepatan pertumbuhan itu berubah-ubah, ya. Jadi tidak sama selamanya. Nah, di sini ada kurva sigmoid yang menggambarkan kurva pertumbuhan. Bisa kita lihat di sini ada 3 fase. Yang pertama ini fase pertumbuhan awal, yang agak landai seperti itu, lalu masuk ke fase log, di mana pertumbuhan menjadi sangat cepat dan akhirnya akan masuk ke fase
stationary, yaitu fase yang sangat landai. Di sini jumlah sel yang bertambah sangat sedikit atau hampir sama dengan jumlah sel yang mati. Makanya pertumbuhannya kelihatan sudah stasioner seperti ini. Oke, jadi bisa kita lihat di sini pada tanaman tomat misalkan seperti itu, ya. Dari kecambah menjadi tanaman kecil dia agak pelan seperti itu ya. Lalu dari tanaman yang kecilnya sampai menjadi tanaman yang besarnya, oke, ini pertumbuhannya tiba-tiba kelihatan sangat cepat. Lalu di akhirnya dia akan menjadi pelan, bahkan nanti akan menjadi mengalami penuaan. Nah, itu tadi pengertian pertumbuhan. Sekarang kita membahas mengenai pengertian perkembangan. Perkembangan itu adalah tahapan perubahan yang progresif yang terjadi dalam rentang kehidupan organisme. Pada perkembangan terjadi diferensiasi sel, ditandai dengan pendewasaan, ya. Lalu pada tumbuhan, perkembangan lengkap ketika muncul bunga sebagai alat reproduksi. Nah, di awal pertumbuhan, jenis sel itu sama semuanya. Mereka bersifat meristematis. Seiring dengan perkembangan, sel-sel itu akan berubah bentuk dan fungsinya. Nah, ini yang kita sebut dengan pendewasaan, ya. Perkecambahan dimulai oleh imbibisi. Ini adalah proses penyerapan air oleh biji. Jadi air akan masuk menembus kulit biji sampai air ke dalam embrio dan kotiledon. Di dalam embrio, air akan menstimulasi gibberellin. Gibberellin ini akan menstimulasi DNA untuk mentranskripsikan RNA. Oke. RNA akan ditranslasi menjadi protein. Di sini proteinnya adalah enzim, tepatnya adalah enzim amilase. Lalu enzim amilase ini akan mengubah amilum atau pati dalam bahasa Indonesianya menjadi glukosa atau gula sederhana. Nah, glukosa ini yang menjadi sumber energi untuk pembelahan sel. Kita rekap. Perkecambahan, imbibisi. Imbibisi adalah penyerapan air oleh biji agar ukurannya bertambah dan menjadi lunak. Air menembus kulit sampai embrio. Kemudian aktivasi enzim. Air mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon gibberellin. Hormon ini akan menstimulasi transkripsi RNA untuk mensintesis amilase. 3. Metabolisme sel. Enzim amilase mengubah pati dalam endosperm menjadi glukosa. Glukosa adalah sumber energi bagi embrio. Sekarang kita masuk ke tipe perkecambahan. Tipe pertama adalah epigel, seperti yang kalian lihat pada gambar ini, ya. Kalian bisa lihat ada biji, lalu ada hipokotil, lalu ada radikul. Radikula ini adalah calon akar dan hipokotil ini adalah calon batang dan daun. Oke. Kalian perhatikan, ya. Nah, ini akarnya akan ke bawah, ya. Lalu kotiledonnya, ya, ini akan dibawa naik. Oke. Kelihatan ada 2 daun primer sana yang muncul sebelum batang dan daun yang lainnya tumbuh. Inilah yang dimaksud dengan perkecambahan epigel.
kita lanjut dengan perkecambahan hipogeal. Pada perkecambahan hipogeal, kita perhatikan di sini ya, itu radikalnya ini yang tumbuh duluan, baru diikuti oleh pertumbuhan daun dan batang. Nah, daun dan batang ini akan muncul keluar ya, diawali dengan munculnya koleoptil. Jadi di sini daun dari embrio itu tidak keluar, berbeda dengan yang dari epigel tadi ya. Daun dari kotyledonnya itu ikut keluar, itu yang awalnya. Sedangkan di sini daun dari kotyledonnya dia tidak keluar. Jadi bijinya itu akan tetap di dalam tanah. Sekarang kita masuk ke pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer atau meristem apikal. Apikal ini maksudnya adalah di ujung-ujung tumbuhan, apakah itu di pucuk atau di ujung akar. Kebetulan yang di sini adalah terlihat ujung akar ya. Di ujung akar itu ada meristem dasar namanya. Meristem ini adalah jaringan tumbuhan yang selalu membelah. Jadi kerjanya itu hanya membelah dan membelah saja. Nah, di sanalah terjadi pertumbuhan primer. Jadi dia hanya bertambah panjang seperti itu ya. Kalau di akar dia bertambah panjang ke bawah. Kalau di batang itu dia bertambah panjang ke atas tanpa adanya pendewasaan. Jadi ini adalah daerah pembelahan primer namanya. Nah, di bagian atasnya ya, bagian atasnya ada namanya daerah pemanjangan atau elongasi. Di sini sel yang sudah membelah tadi mengalami pembesaran. Jadi volumenya bertambah dan isi selnya juga bertambah jenisnya. Nah, lalu di atasnya lagi ada namanya daerah pendewasaan atau maturasi. Di sini terjadi diferensiasi dan spesialisasi dari jaringan dan sel-sel di dalamnya. Nah, di sini terbentuk misalkan xylem, phloem sebagai jaringan angkut ya. Terbentuk juga epidermis, lalu terbentuk juga korteks dan lain-lainnya. Kita bahas lagi mulai daerah pertumbuhan primer tadi agar menjadi lebih mengerti. Daerah pembelahan itu berada di bagian ujung akar dan ujung batang. Daerah pemanjangan terletak setelah daerah pembelahan. Di daerah ini, sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akibatnya, tumbuhan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Lalu daerah diferensiasi, daerah yang sel-selnya mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan lebih kompleks, seperti misalnya epidermis, korteks, xylem, phloem, dan sklerenkim. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama adalah faktor internal. Ada dua faktor internal. Yang pertama adalah gen, yang kedua adalah hormon. Gen ini mengkodekan aktivitas dan sifat khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan, ya, mengatur metabolisme, menentukan enzim dan protein yang terbentuk. Oke, jadi dalam gen itu ada DNA. DNA ini akan ditranskripsikan menjadi RNA, oleh RNA menjadi protein. Protein ini yang menentukan aktivitas dan sifat-sifat dalam sel, ya. Dia juga yang mengatur metabolisme, karena enzim itu adalah yang mengatur metabolisme di dalam sel. Seperti itu. Misalkan untuk membentuk kloroplas, ya, ada gen di sana.
Jadi untuk mengatur pertumbuhan batang, ada gen yang mengkodekan untuk hal itu. Jadi pertumbuhan dari satu tumbuhan ke jenis yang lain bisa berbeda-beda karena gennya adalah berbeda. Yang kedua adalah hormon. Jadi hormon ini sebenarnya juga dikodekan oleh gen. Ada banyak hormon-hormon dalam tumbuhan ini yang akan mengatur pertumbuhan. Hormon disebut juga dengan zat pengatur tumbuh, yaitu molekul organik ya, yang dihasilkan oleh satu bagian tumbuhan dalam jumlah yang sedikit dan ditransport ke bagian lain yang dipengaruhinya. Jadi hormon ini walaupun sedikit, dia bisa mengakibatkan perubahan yang sangat besar pada pertumbuhan. Sekarang kita akan membahas mengenai hormon. Ada banyak jenis hormon di dalam tumbuhan, kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama adalah hormon auksin. Fungsi hormon auksin ini adalah merangsang pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh. Di apikal tadi, di ujung akar atau pada pucuk tumbuhan. Kedua adalah berperan dalam fototropisme dan geotropisme. Jadi hormon auksin ini akan mengakibatkan tumbuhan itu tumbuh ke arah cahaya dan akar tumbuh menuju ke dalam tanah. Dan juga perlu diketahui bahwa auksin ini terurai jika kena cahaya ya, dan bergerak ke arah gravitasi. Ini yang kita sebut dengan fototropisme dan geotropisme. Karena dia terurai kena cahaya, maka bagian yang tidak kena cahaya ya akan membelok pertumbuhannya ke arah cahaya. Nah, yang ketiga, hormon auksin ini merangsang pertumbuhan akar, merangsang pertumbuhan buah dan biji, merangsang diferensiasi jaringan pembuluh, merangsang absisi, yaitu pengguguran pada daun, dan berperan dalam dominansi apikal. Hormon selanjutnya adalah giberelin. Giberelin ini merangsang pemanjangan batang dan pembelahan sel. Ya, jadi agak mirip dengan auksin, tapi dia berbeda karena kalau giberelin ini akan merangsang metabolisme dengan merangsang pembentukan protein, ya, dan juga ini merangsang perkecambahan biji. Seperti tadi kita sudah bahas, bagaimana biji itu bisa berlanjut perkecambahannya setelah terjadinya transkripsi DNA menjadi RNA, dan juga memecah dormansi biji. Ya, karena sudah teraktivasi tadi DNA-nya, lalu aktivitas sel selanjutnya akan berlanjut, dan juga merangsang pembungaan dan pembuahan. Ya. Hormon lainnya adalah sitokinin. Fungsinya antara lain merangsang pertumbuhan tunas samping, merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, merangsang pertumbuhan titik tumbuh, mematahkan dormansi biji, serta merangsang pertumbuhan embrio, merangsang pembentukan cabang dan akar, dan menghambat proses penuaan dengan cara mengontrol proses kemunduran yang menyebabkan kematian sel-sel. Hormon keempat adalah absisat. Ini fungsinya pada stres tumbuhan. Kadangkala kalau tumbuhan berada pada tempat yang sangat tidak bagus untuk pertumbuhannya, misalkan pada tempat yang sangat kering, kekurangan air atau sangat panas, ini dibutuhkan hormon absisat di sana. Jadi fungsinya antara lain mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di daerah titik tumbuh, memacu pengguguran daun untuk mengurangi penguapan air, membantu penutupan stomata daun untuk mengurangi penguapan,
mengurangi kecepatan dan pelan sel atau menghentikannya, memicu sel menghasilkan gas etilen, dan memacu dorongan si biji agar tidak berkecambah. Hormon tumbuhan yang terakhir adalah gas etilen. Ini fungsinya untuk pematangan buah terutama, dan juga menghambat pemanjangan akar, batang, dan pembungaan, dan juga menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai faktor internal pertumbuhan. Sekarang kita masuk ke faktor eksternal pertumbuhan. Ada banyak, kita akan membahas satu demi satu. Yang pertama adalah temperatur. Kenapa ini mempengaruhi pertumbuhan? Karena aktivitas enzim dan metabolisme sel ini dipengaruhi oleh temperatur ya. Ada beberapa enzim yang optimum pada temperatur tertentu, misalkan pada 25 derajat Celcius. Kalau di bawah atau di atas itu enzimnya menjadi lambat atau menjadi hancur enzimnya. Jadi metabolisme sel ini akan sangat terpengaruh jadinya. Faktor selanjutnya adalah cahaya. Cahaya ini sangat penting untuk fotosintesis. Kalau ada banyak cahaya juga akan mempengaruhi pembentukan klorofil. Kalau tumbuhan ini tertutup oleh cahaya, biasanya daunnya menjadi pucat seperti itu karena klorofil yang terbentuk sangat sedikit sekali. Gitu ya. Jadi kalau tumbuhan ditutupi juga, fotosintesisnya menjadi terhambat. Kalau kalian masuk ke dalam hutan seperti itu, tumbuhan yang di bawah pohon-pohon besar itu, dia tumbuhnya pelan, menjadi kecil seperti itu. Kenapa? Karena dia kekurangan cahaya. Dan juga cahaya ini diperlukan untuk pembuahan stomata dan transpirasi. Jadi kalau ada cahaya, maka stomata itu akan terbuka karena akan terjadi fotosintesis ya, di mana fotosintesis ini membutuhkan karbon dioksida yang dimana itu akan masuk melalui stomata. Dan cahaya juga akan mempengaruhi transpirasi. Biasanya kalau ada banyak cahaya maka temperatur juga menjadi naik dan juga stomata tadi terbuka. Nah, transpirasi atau penguapan air dari dalam daun otomatis juga akan bertambah cepat. Faktor eksternal selanjutnya adalah air. Air ini diperlukan untuk fotosintesis, metabolisme, untuk transport seperti itu ya, dan transpirasi, dan juga menjaga suhu tubuh. Faktor lainnya adalah unsur hara. Unsur hara ini seperti nitrogen, fosfor, ya, yang mana ini akan diserap dari tanah, itu diperlukan untuk pembentukan protein, ya, pembentukan sel, pembentukan batang, pembentukan daun, dan juga klorofil. Seperti magnesium itu sangat dibutuhkan untuk membuat klorofil. Lalu pH tanah, seperti kita tahu tadi kan, enzim itu ya salah satunya itu dipengaruhi oleh pH. Kalau pH ekstrim, enzim bisa rusak. Lalu ketinggian, ada beberapa jenis tumbuhan ya yang hidup dengan baik di tempat yang tinggi. Ya, beberapa akan sangat baik tumbuhnya di daerah rendah seperti itu. Dan juga iklim. Ya, iklim ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Antara satu negara seperti di Eropa dengan di Indonesia ini iklimnya sangat berbeda, dan juga tumbuhan yang tumbuh dengan baik di iklim yang berbeda ini ya juga sangat berbeda satu sama lain. Misalkan kalau di negara Eropa sana tumbuhan seperti gandum itu tumbuh dengan sangat baik, sedangkan di Indonesia kurang baik tumbuhnya. Ya, kalau di Indonesia itu tumbuhan padi misalkan itu tumbuh sangat baik, sedangkan kalau di daerah yang dingin, sangat dingin seperti itu kurang baik pertumbuhannya. Nah, inilah menjadi faktor
eksternal pertumbuhan. Oke, sekarang kita masuk ke kuis. Ini ada soal dari UN Biologi tahun 2017. Ini kalian perhatikan di sini ada data hasil percobaan pertumbuhan tanaman kacang hijau. Oke, ada perlakuannya, ada 2 perlakuan di sini. Ya. Perlakuan pertama hanya kacang hijau, lalu yang kedua ini kacang hijaunya diberikan hormon pertumbuhan. Kita lihat di sini perubahannya dari hari pertama sampai hari kelima. Ya, bisa kalian perhatikan. Ya, hari pertama itu 0,3, keduanya sama. Lalu hari kedua sudah berbeda, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Nah, dari data yang di atas dapat disimpulkan bahwa hormon pertumbuhan kacang hijau ini, ya, ada 5 pilihan dari sini. Ya, kita bisa jawab kalau ditambahkan hormon tumbuh, pertumbuhannya akan menjadi lebih cepat. Jadi jawabannya adalah ya, benar, D. Oke, itu dia mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Semoga kalian bisa mengerti dari pembahasan ini. Terima kasih.